Gila lu. Gila. 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 Gila banget. Gila lu. Gila. 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 Gila banget. 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Yang katanya ada 20.000 orang apel siaga Mulyono, ini nggak ada guys. Ini hari ulang tahun TNI. Acara TNI bukan ulang tahun ya, acara TNI bukan apel siaga Mulyono. Dua anak Pak Jokowi, satu menantunya disorot oleh publik, kan itu memalukan tuh. Di ujung kekuasaan Pak Jokowi yang disorot adalah kelakuan keluarga dia tuh, bukan prestasi Jokowi yang disorot, kayak memang nggak ada tuh. Nah, kita mau belajar dari hal-hal yang kecil seperti ini, bahwa berambisilah tetapi dengan kapasitas itu, bukan berambisi justru karena tidak punya kapasitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Pak Jokowi tidak sampai 1 bulan lagi akan lengser digantikan oleh Pak Prabowo. Tapi banyak fakta dan berita yang mengatakan bahwasanya kerusakan Pak Jokowi itu malah justru semakin ada terus di akhir masa jabatannya. Terus-menerus beliau membuat kebijakan ataupun ambisi yang malah justru merusak negeri ini. Yang dimana juga akhir-akhir ini di masa akhir jabatannya malah justru rakyat menguliti anak-anaknya, membongkar kedok Gibran, Kaisang dan juga Bobi, mantunya. Belum lagi yang kemarin beliau mengatakan bahwasanya di tahun 2025 akan ada pemecatan ataupun pengangguran ya, 85 juta. Ditambah lagi yang pengangguran 10 juta tuh jadinya berapa tuh, udah 95 juta ya. Luar biasa sekali. Bukannya ini yang namanya kegagalan, tapi kok kenapa masih banyak saja yang membela? Seorang presiden itu disumpah untuk berbuat baik, ya kan? Jadi, kalau seorang presiden membuat kesalahan, ya itu salah namanya. Bukan berarti setiap kita mengkritiki kesalahan presiden, lalu dijawab dengan, ya kan presiden juga pernah berbuat baik. Berbuat baik itu wajib untuk presiden. Melakukan hal-hal yang baik, yang manfaat untuk rakyatnya itu wajib bagi presiden gitu kan. Nah teman-teman semua, inilah ya komentar daripada netizen kita rangkum di sini. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Kita lihat videonya. Jokowi wanti-wanti ancaman badai PHK di tahun 2025, 85 juta pekerjaan hilang. Dia kagak sadar. Ngapain ngurusin urusan yang belum dilaksanakan? Hei, Mulyono. Urusan ente kemarin 10 tahun gimana ini? Udah mau lengser aja masih aja ngurusin yang 2025 2025. Ampun dah, nih orang terketir ya, takut ya, dengan cara itu biar jadi mimpin lagi. Aduh, boleh jadi ketua kelas aja dah. Jangan jadi kepala negara ya. Assalamualaikum. Jadi beliau ini sedang mewanti-wanti ulahnya sendiri. Ini judul yang lebih lucu nih. Konsekuensi dari ulahnya sendiri kok disebut meramal. Fenomena PHK ini kan sebenarnya udah berlangsung sejak Undang-Undang Ciptaker itu disahkan. Nah undang-undang ini kebijakan siapa? Mau bilang kebijakan DPR. Undang-Undang Cipta Kerja pertama kali diperkenalkan saat pidato pelantikan Presiden 2019. Waktu itu Jokowi menyampaikan tentang gagasan Omnibus Law. Tapi Omnibus Law itu adalah ilmu, satu regulasi yang di dalamnya mengatur banyak peraturan. Nah, literasi tentang Omnibus Law ini gak mungkin dimiliki oleh orang yang hobinya baca komik. Jadi kira-kira ada bisikan tuh dari belakang. Nah, gue sih masih ingat dulu waktu demo Gejayan memanggil, yang kalian sebut mahasewa lah, demo bayaran lah, ini nih. Ini yang sebenarnya mereka demo. Ya silahkan aja dilanjutkan jogetnya sampai negara gak punya lagi anggaran buat bansos. Kalau udah sampai di titik itu, paling juga lu teriak-teriak, gue deh yang joget. Loh, kaget. Kaget lah, masa enggak? Kaget dong ya. Loh, kaget lagi. Kaget.
Ibarat gini, lu lagi kerja, terus lu sering bolos, sering gak masuk, kerjaan lu gak becus, terus lu dipecat, terus lu bilang, hah, saya kaget, kenapa saya tiba-tiba dipecat? Emang dasaran lu gak becus kerjanya, makanya dipecat. Ini udah tahu kepala negara yang tiap hari ngadepin begituan, ya kan? Yang di bawah-bawahnya itu jajaran dia. Jajaran dia ini gak mungkin ngelakuin sesuatu tanpa persetujuan dia dan penglihatan dia. Bisa-bisanya dia kaget, kaget bos, kaget, anjing, kaget, kerjanya ngapain bangke. Nah, sementara Jokowi ini, berat juga gitu ya Bung Rocky ya, karena sekarang ini dia belum lengser saja, di dalam negeri dia sudah diolok-olok oleh warganya sendiri. Dan hari ini adalah ada 2 mantan presiden pergi ke luar negeri untuk memberitakan hal-hal yang baik tentang Indonesia. Sementara presiden yang di kita sekarang ini tidak mungkin lagi untuk mengucapkan pemberitaan yang baik karena dia berupaya untuk menutupi keburukan politiknya dengan menyewa lembaga survei, dengan menyewa buzzer, bahkan beberapa aktivis pemuda itu mulai memuji-muji Kaisang sebagai orang yang berani untuk datang ke KPK. Kan orkestrasi ini kita bisa bayangkan itu di belakang itu ada uang semua kan. Sementara SBY dan Ibu Mega pergi bukan demi uang tapi demi memuliakan prestasi bangsa itu. Jadi kelihatan lagi itu kontras antara seorang Ibu Mega dan Pak SBY adalah mantan atau bekas presiden. Sementara Jokowi masih presiden tapi udah bekas. Jadi beda antara bekas presiden dan presiden bekas. Kira-kira itu. Ini keterangan yang bisa kita himpun untuk menunjukkan aktivitas dari mereka yang berupaya untuk menghidupkan ide tentang Indonesia. Yang sudah bekas presiden pun masih berupaya menghidupkan ide Indonesia di luar negeri. Sementara yang masih menjabat sebagai presiden oleh netizen sudah dianggap sebagai barang bekas. Dan sementara Pak Jokowi masih berupaya untuk memamerkan bahwa keluarga dia itu berprestasi itu melalui apa? Ya melalui pencitraan. 2 anak Pak Jokowi, 1 menantunya disorot oleh publik, kan itu memalukan tuh. Di ujung kekuasaan Pak Jokowi yang disorot adalah kelakuan keluarga dia tuh, bukan prestasi Jokowi yang disorot kayak memang nggak ada tuh. Nah kita mau belajar dari hal-hal yang kecil seperti ini bahwa berambisilah tetapi dengan kapasitas itu, bukan berambisi justru karena tidak punya kapasitas. Jadi ada orang yang tahu bahwa dia punya seluruh kemampuan maka dia timbulkan ambisinya tuh. Itu bagus, sangat bagus sebetulnya, walaupun nanti orang akan batalkan karena tidak mungkin seseorang itu jadi presiden seumur hidup. Nah Jokowi sebaliknya, karena tidak punya kapasitas maka ambisi dia itu yang dia jadikan kapasitas tuh. Dan sudah diledek tuh Ibu Mega, untung ada Ibu Mega yang menentang ide Pak Jokowi untuk 2 periode atau memperpanjang masa kekuasaan. Demikian juga Pak SBY menghalangi Pak Jokowi dengan ide-ide yang sering ditulis dalam bentuk surat SBY yang sangat kritis tuh. Ya itulah yang terjadi sekarang ya teman-teman semua ya. Di akhir masa jabatan Pak Jokowi malah justru netizen mengkuliti anak-anaknya dari Pak Jokowi sendiri. Dan belum lagi Pak Amin Rais ya mendeklarasikan ya bahwasanya nanti ketika Pak Jokowi lengser maka akan diusut lagi problem-problem atau masalah-masalah hukum ya. Wah ini jadi gawat sekali ini. Bagaimana nantinya yang akan terjadi kepada Pak Jokowi? Lanjut lagi kita ke masalah pasir laut ini juga banyak netizen yang mengkuliti ini. Kita lihat videonya. Bukan ekspor pasir laut tapi sedimen. Bukan mudik tapi pulang kampung. Bukan minjem jet pribadi tapi nebeng jet pribadi. Terus berpikir bahwa rakyat kita tuh bego dan yang pintar cuman gengnya Mulyono. Terus aja. Daripada lo ke distract sama isu Fadel, Loli, Nikita Mirzani gak begitu penting lah untuk hajat publik. Mending lo dengerin 2 isu yang mau gue bahas ini. Pertama adalah potensi kerusakan alam besar-besaran lewat dibukanya kembali ekspor pasir laut. Yang kedua adalah PHK massal yang sedang terjadi di negeri kita Indonesia. Yang pertama, Mulyono setelah 20 tahun di Indonesia ekspor pasir laut itu dilarang. Di ujung pemerintahannya dia malah ngebuka kembali lewat PP nomor 26 tahun 2023. Ini tuh sederhananya ya, ibaratnya kita lagi ngejualin pulau-pulau kita di Indonesia untuk memperbesar wilayah pulau di negara lain, yaitu misalnya adalah Singapura. Dan bahkan ini bisa menimbulkan kerusakan lingkungan yang begitu besar. Ada sekitar 100 lebih pulau dalam perairan Indonesia yang terancam tenggelam kalau ini disahkan. Dan ada lebih dari 70 pulau terluar di Indonesia yang juga terancam tenggelam
jika ekspor pasir laut dijalankan. Siapa yang untung? Ya adalah 66 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi perusahaan pengekspor pasir laut. Mulyono padahal bilang, jangan sampai ada kebijakan ekstrim di masa pemerintahan dan transisi. Dia jalankan sendiri. Emang gak heran, man of contradictions. Terus kenapa kebijakan ini disahkan? Ya tidak lain tidak bukan cair bos, duitnya bos. Kita bakal melihat bahwa Mulyono menuju demis pas pensiun nanti jadi presiden. Ya dia kan punya banyak ikatan dengan Singapura, misalnya ikatan dengan banyak elit perusahaan. Sehingga kemudian dia bisa nyayur duitnya. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Diperkirakan 70.000 lebih gelombang PHK massal akan terjadi di Indonesia. Sudah ada 14.000 lebih pekerja tekstil yang di PHK. Lapangan kerja semakin menyempit, lebih dari 50% kelas menengah terancam miskin, dan ini berbahaya sekali. Padahal Jokowi pernah berjanji lewat undang-undang bermasalah dia, Omnibus Law Cipta Kerja, bahwa dia akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dan faktanya, nope. Yang terjadi adalah easy hiring, easy firing. PHK massal di mana-mana, kesejahteraan dan juga kepastian buruh tidak pernah terwujud. Dan kita udah pernah bikin aksi besar-besaran ini tahun 2020. Kita tolak UU Cipta Kerja. Dan sekarang kita rasakan dampaknya bahwa masyarakat banyak yang terancam menjadi kelompok miskin. Akibat gagalnya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Yang terjadi malah Mulyononya sibuk ngotak-ngatik aturan supaya anaknya punya pekerjaan. Kitanya dianggurin, disuruh nyari kerjaan, interview, nunggu 3 bulan, itu juga belum tentu keterima. Salam logika. Kesimpulan yang gua dapat dari klarifikasi anak bungsunya Mulyono bahwa dia bilang dia hanya nebeng ke Jakarta, tetapi temannya tidak ikut. Nah, kesimpulannya ternyata bohong itu bisa menurun ke anak. Dulu bapaknya bilang bukan pulang kampung, tetapi mudik. Diikutilah sama anaknya dengan bilang bahwa dia hanya nebeng, bukan minjem. Lalu sekarang bapaknya ribut-ribut masalah ekspor pasir. Dia bilang bahwa yang diekspor itu bukan pasir, tapi sedimen. Sedimen itu bukan pasir, walau bentuknya pasir. Bingung kan lo? Gue nggak akan aneh kalau ada lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Mulyono adalah 84% lebih. Hari ini sudah mulai beredar tuh survei itu. Kalau nggak salah, rencananya ada 3 lembaga survei yang akan melakukan hal yang sama, mengekspos hasil kepuasan masyarakat terhadap Mulyono yang rata-rata di atas 85%. Bahkan setelah survei itu rencananya ada apel akbar pasukan berani metong untuk Mulyono. Jumlahnya ribuan dan mereka akan melepas kepergian Pak Mulyono dari jabatannya sekarang. Banyak duitnya ya Mulyono. 20 tahun ya dilarang ya. Ini 20 tahun nggak boleh yang namanya ekspor pasir laut. Karena memang dirasa lebih banyak mudorotnya buat kita sebagai eksportir dibandingkan manfaat yang kita dapat, kecuali manfaat uang. Tapi sebagai negara yang berdaulat, harusnya pemerintahnya bisa mikir. Apakah kemudian dengan segala kontroversi, ya, sengketa wilayah batas lautnya antara Indonesia dan Singapura yang belum jelas, terus tiba-tiba kita mau kasih pasirnya ke Singapura, itu kan gak habis pikir. Gimana gak diketawain Cina bolak-balik ya, kapal Sea and Coast Guard-nya dibilang melanggar wilayah kedaulatan ZEE lah, landas kontinen apalah. Mereka juga bakal ngetrol terus orang ngelihat kelakuan Indonesia aja ya. Nih kalau lihat nih kapalnya, ini adalah bunker nanti yang di bawahnya itu untuk ngedepin pasir, dan pasirnya itu dikasih ke importir aka konsumen, yaitu negara Singapura. Kalau gue jadi Cina ya, gue negara maju nih, gue ngeliat kelakuan negara yang mau gue acak-acak kayak gini, ya gue troll aja. Orang gak ada sanksi tegas atau ancaman apapun gitu,
Wong dia BU. Enggak, gue gak mau ngomongin masalah kerugian ekologis karena itu udah pasti ya, udah pasti rusak, udah pasti ini. Tapi gue mau ngasih tahu kalian, ini bukan cuman ancaman kerusakan ekologis, tapi ancaman kedaulatan. Nih, lihat nih, baca nih, pasirnya buat apa? Buat bangun reklamasi Singapura. Gue rasa nih ya, founding father kita macam Insinyur Juanda yang terkenal dengan deklarasi Juanda yang berhasil menginisiasi terbentuknya archipelagic state, negara kepulauan, sehingga Indonesia bisa punya negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dan Profesor Muchtar Kusuma-Atmaja yang waktu itu juga berjuang bersama di UNCLOS itu bakal bangkit dari kubur ngeliat kelakuan anak cucu kayak gini. Bayangin kalau presiden kita masih Presiden Soekarno, bayangin betapa amarah murka yang bakalan terjadi kalau ada aktivitas seperti ini dari salah satu menterinya. Coba ya, karena secara jelas ya, secara lantang Presiden Soekarno tuh bilang siapapun yang berani mengambil sejengkal atau melanggar sejengkal batas kedaulatan Indonesia akan kita ajak perang. Tapi ini malah dikasih. So, sebagai orang yang meneliti selama 10 tahun tentang konflik perbatasan wilayah laut, gua cuma bisa geleng, shik, shak, shok. Dengar ya, buat para pendukungnya, dengar nih, dengarnya pakai kuping, jangan pakai dengkul. Terus masukin ke hati lo gitu loh.